Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Balik lagi di podcast Teater Hijrah episode 2 sama gue Flora Aulia Kisti selaku host hari ini. Jadi tema kita hari ini tuh tentang manage waktu antara kuliah akademik dan organisasi. Nah, narasumber hari ini tuh luar biasa banget loh guys. Jadi beliau ini adalah mantan Ketua Umum Teater Hijrah periode 2020-2021. Kemudian beliau ini sekaligus sutradara dari naskah Raja Maling di Festival Teater Kampus Jakarta yang kemarin Teater Hijrah ikutin. Mungkin langsung aja kali ya. Halo Bang. Halo Kisti. Ya mungkin boleh kenalan dulu nih Bang. Boleh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ilham Nurinsan, biasa dipanggil Ilham. Di Teater Hijrah ini aku punya nama panggung, namanya itu Rio Romeo. Jadi kalian boleh panggil aku Bang Ilham ataupun Bang Rio. Bang Rio. Terserah Kisti aja Bang Rio. Oke Bang Rio. Oke Bang Rio. Kemudian jabatan di Hijrah ini sekarang apa sih Bang? Kalau sekarang ya, kalau pertanyaan sekarang ya jabatan aku di Hijrah itu cuma jadi demisioner gitu. Jadi aku cuma dewan pengawas, saya mengawasi kinerja kepengurusan tahun ini. Kuliah semester berapa nih Bang? Aku sekarang lagi OTW semester 8 sih. Karena kan udah UAS juga semester 3-nya, jadi sekarang OTW semester 8. Iya. Terus kira-kira kesibukan Bang Ilham ini apa sih? Oh iya Bang Rio. Sama aja ya guys. Sama aja guys. Kalau kesibukan aku saat ini kan masih kuliah ya. Cuman kuliahnya aku ini cuma lagi fokus skripsi sama lagi fokus magang. Jadi aku sekarang lagi magang di BRI, jadi divisi technical assistant. Wow, keren guys. Terus Bang Ilham ini masih aktif organisasi nggak? Kalau aktif sih enggak ya. Jadi aku cuman jadi demis aja di Teater Hijrah sama di IMM juga, PKIMM FEB UMK. Jadi aku cuma jadi demis aja. Organisasinya ada 2 ya Bang? Iya. Sibuk guys, sibuk. Terus jabatan pas masih aktif organisasi ini kan kalau di Teater Hijrah ketua umum nih. Kalau di IMM? Kalau di IMM itu kan IMM sama Teater Hijrah itu kan sama-sama 2 periode ya. Jadi di Teater Hijrah itu pas periode pertama itu aku jadi ketua bidang Humas. Nah baru nanti next periodenya aku jadi ketua umum nih. Nah kalau buat IMM periode pertamanya itu aku jadi anggota bidang Medcom atau bidang komunikasi. Medcom itu kalau di Teater Hijrah itu sama kayak Humas gitu kan. Kemudian di next periodenya aku jadi ketua bidang Medcomnya. Ketua mantep banget sih emang. Oh iyalah, Rio. Terus Bang, kan kalau jadi ketua itu pasti berat ya. Bisa ceritain nggak Bang susah senangnya jadi ketua itu? Kalau berat, kalau misalkan ditanyanya tugasnya berat sama tanggung jawabnya berat itu mungkin beda. Kalau misalkan ditanya tugas ketum itu berat atau enggak sih sebenarnya enggak ya. Apalagi buat ketum yang punya anggotanya banyak banget. Kalau misalkan dia ketum anggotanya banyak masih bilang tugasnya berat, berarti ketumnya kacau kan, berarti dia tidak bisa memanage organisasi, tidak bisa memanage waktu, tidak bisa memanage diri. Jadi kalau misalkan ditanya tugas itu ya gampang aja gitu kan, kita punya anggota, gimana cara kita memberdayakan sumber daya yang kita miliki. Tapi kalau pertanyaan tanggung jawabnya itu berat apa enggak sih, itu berat banget karena kan semua yang organisasi lakuin selama kita menjadi pejabat ketum itu tanggung jawabnya itu kita. Jadi semuanya itu ya tanggung jawabnya di kita gitu. Apapun yang terjadi, apapun siapapun salahnya, ya ketumnya gitu ya pasti bertanggung jawab. Terus Bang, kemarin itu kan pas Abang jadi ketua, terus sekaligus berarti ketua umum di Hijrah, ketua bidang di IMM gitu kan pasti berat sambil kuliah juga. Terus Abang kemarin itu kan sempat jadi sutradara ya. Nah itu tuh gimana Bang ceritanya? Pengalamannya gitu ceritain. Awalnya emang susah ya buat membagi-bagi waktunya karena kan banyak banget harus ada yang diprioritasin ya antara kuliah, organisasi sama tanggung jawab di luar itu, mungkin kayak tanggung jawab di rumah dan lain-lain gitu kan. Cuman emang selama aku jadi kader gitu ya, baik di Teater Hijrah maupun di IMM itu tuh aku dapat namanya pembekalan tentang bagaimana sih memanage waktu, jadi aku belajar situ. Jadi walaupun kamu ikut organisasi, pasti organisasi itu juga memberikan feedback buat kamu buat kayak misalkan gimana sih caranya kamu mengatur waktu, bagaimana cara mengatur event dan lain-lain gitu. Jadi kan jadi walaupun kamu mendapatkan sebuah tanggung jawab, kamu juga udah dibekalin gitu. Jadi kamu juga siap buat apapun yang bakal kamu ambil gitu kan.
Nah saat itu tuh tanggung jawabnya itu aku banyak banget, jadi gue jadi ketua bidang, sama sutradara. Nah, jadi tuh aku tuh harus tahu nih prioritasnya itu mana dulu. Jadi aku menganalisa nih ketika ada event yang bentrok, aku analisa dulu nih. Misalkan aku datang ini, tugas aku ngapain aja, terus apakah bisa digantiin. Terus kalau misalkan aku nggak ada, resikonya apa di situ gitu kan. Kayak misalkan aku jadi, misalkan ada bentrok nih antara latihan teater sama event, misalkan IMM itu ngadain seminar gitu kan. Nah kalau misalkan latihan ada bersamaan, aku analisa nih di latihan teater kan aku jadi sutradara nih. Kalau misalkan nggak datang, siapa yang gantiin aku gitu kan? Apakah semuanya bisa latihan dengan benar tanpa sutradaranya? Kemudian di event seminar ini aku analisa juga nih, aku jadi apa nih? Apakah aku jadi ketuplak atau aku jadi OC? Nah itu tuh aku analisa dulu, terus aku cari gimana penanggulangannya gitu. Jadi kalau ketika aku jadi OC ini kan pastinya ada yang gantiin kan, karena kan OC itu ada anggota-anggotanya lagi kan. Jadi itu sebelum aku meninggalkan acara ini, aku kasih tahu dulu nih tugas aku itu apa aja, tugas mereka itu apa aja, jadi bisa dikoordinasi. Tapi jangan lupa koordinasi juga sama ketua pelaksana di sini gitu, jadi tetap ada arahan gitu buat anggota gitu. Jadi belajar pinter-pinter prioritas gitu, dengan manage waktu juga, manage organisasi juga, sama manage event sih. Istilahnya sih manage event, jadi gimana caranya kamu mengkoordinir antara diri kamu di event sama anggota-anggota lain. Terus selama jadi sutradara kemarin itu ada kendala-kendala nggak? Kendala-kendalanya itu sih awalnya itu karena aku itu nggak punya pengalaman sama sekali di sutradara, karena aku mau jadi aktor itu susah, masih perlu belajar banyak banget, udah ditunjuk jadi sutradara gitu kan. Jadi itu emang agak gimana gitu ya, jadi masih buta arah banget buat jadi sutradara. Tapi alhamdulillahnya itu yang ngadain festival itu ngadain apa ya, semacam lokakarya sutradara. Jadi tuh semuanya peserta yang jadi sutradara itu dikasih pembekalan nih, jadi sutradara itu gimana caranya kita manage, gimana cara kita jadi sutradara itu gimana, sama gimana cara kita ngarahin ke pemain-pemainnya. Jadi kita diajarin sih. Nah bang, abang pernah nggak sih ngerasain titik terberat abang nih selama ngejalanin kepengurusan di sana di sini, pokoknya titik terberat gitu, dan gimana cara ngatasinnya? Titik terberat ketika berorganisasi itu ya kan pasti banyak banget kegiatan yang bentrok, sama ketika organisasi itu kan ketemu itu gimana caranya bisa membuat anggotanya itu punya satu tujuan yang sama. Yang namanya juga organisasi kan punya satu tujuan yang sama. Ketika anggotanya itu susah buat satu tujuan sama kita, itu tuh susah banget gitu kan, jadi bikin kita ngedown juga. Apalagi ketika kadang kan aku juga lengah juga ya, kadang manage waktu aku juga salah, jadi kadang aku terlalu aktif di sini, kadang aku terlalu aktif di kuliah, jadi ada beberapa tinggal. Itu tuh sering terjadi juga sama aku gitu kan. Jadi titik terberat aku itu ya, aku cuman kayak mental breakdown doang nggak sih, tapi mental breakdown enggak sampai nangis gitu, enggak, aku alay banget gitu kan. Tapi itu ketika aku ada titik terberat itu adalah aku selalu kembali lagi ke Tuhan aku. Masya Allah. Aku tuh bukan tipe orang yang suka curhat gitu ya. Itu ketika ada masalah ya aku laporan ke Tuhan aku gitu. Itu Allah yang Maha Esa gitu kan. Jadi ya aku ngadunya sama Allah gitu. Aku sempat baca cerita baca postingan teman aku tentang ngeluh itu sebenarnya boleh baik, cuman ngeluh itu nggak boleh sering-sering gitu. Tapi juga posisinya ngeluhnya itu ke siapa gitu kan. Nah aku selalu kebiasaan ketika ngeluh itu aku nggak lupa sebut nama ya Allah gitu kan. Kadang orang ngeluh doang kayak cuman aduh capek nih, aku bete. Tapi aku ketika ngeluh itu jangan lupa nyebut nama Allah gitu kan. Ya Allah aku capek, ya Allah aku bete gitu. Jadi kita selalu ngadunya ke Allah gitu. Jadi Allah juga merasa, oh nih hambanya inget nih sama gue, kalau dia capek lapornya ke gitu. Jadi ibaratnya sih religiusnya itu jangan lupa di Ya, di itu. Intinya jangan lupa religiusitas kita juga Dibawa ditingkatin gitu, ditingkatkan. iman kita juga. Jadi jangan terlalu aktif di duniawi gitu, tapi kita juga ingat siapa sih Tuhan kita. Kita itu kan juga makhluk Allah gitu. Jadi selalu ingat sama Tuhan kita. Harus selalu mengikut sertakan Tuhan kalian guys. Tuh. Kalau menurut Bang Ilham nih,
apa sih pentingnya kita aktif dalam organisasi dan apa benefit yang bisa kita dapat nih kalau kita aktif organisasi? Jadi itu awalnya itu pas aku maba ya, masuk maba itu kan ada masa pengenalan mahasiswa ya. Kalau di maba itu kan namanya peta atau papan taruh. Nah jadi itu pas peta itu tuh aku udah di semacam di doktrinnya kalau bahwasanya itu mahasiswa itu adalah penyampai aspirasi masyarakat. Nah aku tuh ketika masuk ke jadi mahasiswa itu tuh aku pengen jadi penyampai aspirasi masyarakat gitu. Nah itu pastinya dengan caranya itu mengikut organisasi gitu kan. Kebetulan di peta itu kan juga ada pengenalan organisasi-organisasi ya. Nah, aku cari nih organisasi mana aja yang emang jadi ada sisi humanitasnya, tapi aku juga mentingin juga intelektualitas juga, religiositas juga. Nah, aku dapat tuh aku organisasinya itu organisasi IMM. Tapi ternyata dari tiga itu tuh aku merasa kurang cukup gitu. Aku butuh organisasi yang emang butuh buat semacam healing, buat lebih dapat pengalaman lagi, lebih dapat teman lagi. Nah itu akhirnya aku mengikuti organisasi Teater Hijrah gitu kan. Nah jadi itu dari ikut organisasi itu banyak banget, terutama itu ngaruhnya itu adalah ke pola pikir kita. Jadi ke pola pikir yang sebelumnya kita terlalu menye-menye, ketika ikut organisasi pola pikirnya itu jadi lebih dewasa gitu, jadi lebih tahu nih mana yang baik, mana yang benar, itu lebih mantap lagi gitu pola pikirnya gitu kan. Terus kan aku sekarang udah semester 8 ya, udah dapat pengalaman macam juga. Itu tuh aku dapat banget nih benefit dari organisasi, apalagi pertama itu ketika wawancara magang kan. Apalagi buat nanti wawancara kerja ketika fresh graduate, pasti itu yang ditanya sama wawancara itu kuliah ngapain aja, kuliahnya itu udah dapat apa aja, sama pengalaman organisasinya apa aja. Jadi itu aku pas wawancara magang itu ditanyanya itu. Jadi ketika kuliah itu aku ngapain aja, sama organisasinya apa, sama ngapain aja. Jadi kan ibaratnya kamu ikut organisasi itu buat caper nantinya ketika kamu daftar kerja kan. Jadi oh pak, aku tuh jadi ketum waktu itu. Tapi kamu nyampainya juga dengan cara lebih persuasif gitu. Jadi jangan cuman aku dulu jadi ketum di organisasi, tapi kamu juga bisa menyampaikan target kamu apa pas jadi ketum, terus pencapaiannya apa aja. Jadi kamu bisa sampein gitu di wawancara kerja gitu kan. Contohnya misalkan di sini kan ada ini ya, acara THR ya buat pementasan Caang. Misalkan ketuplaknya nih, itu tuh ketuplak THR aja itu bisa buat persuasi ke wawancara. Misalkan gini, Pak, aku dulu sempat jadi ketua pelaksana pementasan Caang di organisasi Teater Hijrah gitu kan. Nah target aku itu adalah melaksanakan pementasan itu 2 kelompok dalam rangka waktu misalkan 2 bulan gitu. Jadi kamu caper gitu, tadi itu di organisasi kamu bisa caper kamu ngapain aja gitu dan lain-lain gitu kan. Dan juga karena kan di organisasi luar gitu, misalnya perusahaan gitu, apalagi buat perusahaan yang kantoran gitu kan, itu tuh nggak lain dari kamu nanti dapat ketika kamu masuk ke perusahaan itu, apalagi walaupun yang baru magang juga ya, pasti kamu kadang dapat ditunjuk gitu, bisa ditunjuk buat kamu jadi penanggung jawab gitu. Nah dengan kamu ditunjuk jadi penanggung jawab itu pas di perusahaan, kalau kamu misalkan udah ikut organisasi, kamu gampang gitu. Jadi pengalaman semua yang ada di tempat kerja itu kamu dapat di organisasi kampus. Mantep banget sih guys. Terus nih bang, kalau manajemen waktu yang baik ala Bang Ilham? Kalau ala-ala nggak ada ya, paling kan aku dapetnya itu ngutik belajar dari internet, belajar dari orang-orang, belajar dari organisasi. Yang pertama itu sih ya paling penting itulah bagaimana kamu memilih prioritas. Jadi kamu harus tahu posisi kamu itu di sini gimana, posisi kamu di sana itu gimana, kira-kira apa yang paling penting, kamu itu dibutuhnya di mana, tapi kamu juga harus tahu kamu butuhnya apa, itu prioritas. Nah kalau misalkan kamu udah tahu prioritas kamu apa, yang kedua itu jangan nunda-nunda. Jadi kalau kamu udah tahu prioritas kamu, masa nunda-nunda dia langsung kerjain apa yang harus kamu kerjain. Terus yang ketiga itu, yang terakhir, jangan stres. Apapun posisi yang kamu dapetin, amanah yang kamu dapetin itu jangan dibuat stres, karena kalau stres itu takutnya bawanya ke mental gitu kan. Jadi ya jangan stres lah, dibawa enjoy aja. Kalau kamu mau enjoy ya semua amanah yang kamu dapetin itu yang kamu jalanin itu gampang gitu. Jadi gimana caranya biar nggak stres itu, aku punya moto hidup namanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua yang aku kerja itu aku nyatin kepada Allah, dan hasilnya itu apapun itu ya aku tawakal gitu, kembali kepada Allah. Jadi ya
enjoy aja gitu ngejalanin amanah. Mungkin biar gak stres kita kayak misalkan lagi ngerjain surat menyurat nih sambil dengerin lagu Taylor Swift gitu ya kan. Iya betul banget, aku Swiftie nih. Terus Bang Ilham punya nggak pesan-pesan nih untuk teman-teman di rumah yang misalkan ya relate nih sama keadaan sekarang, aktif organisasi ini itu tapi bentrok atau segala macam? Pesannya sih ya bawa enjoy aja mana yang kamu dapetin. Jangan lupa kan kamu ada organisasi, pastinya sebelum kamu mendapatkan amanah, ingat pasti kamu ada ikrarnya kan. Ikrarnya ke siapa? Ikrarnya ke Tuhan kamu. Jadi kalau kamu menyek-menyek, kamu males-malesan, ya tanggung jawabnya itu ya sama Tuhan kamu gitu kan. Ingat, ikrar nggak main-main, siksa kubur loh. Harus ingat guys. Nah, makasih banyak ya Bang atas tips dan cerita-ceritanya nih, udah bermanfaat banget gitu ya buat kita semua, buat gua, buat teman-teman kakak-kakak kameramen, buat teman-teman di rumah juga gitu ya. Nah teman-teman, kan kita udah dengerin nih tips-tips dan cerita-cerita luar biasa dari Bang Ilham ya. Mungkin teman-teman bisa contoh nih bagi teman-teman di rumah yang aktif berorganisasi gitu kan, yang bingung gimana sih cara manage waktunya gitu. Nah bisa banget nih ikutin tips-tips dari Bang Ilham. Semoga podcast kita hari ini tuh bermanfaat banget buat kalian, dan jangan lupa untuk terus bawa Tuhan kalian dalam segala kesibukan duniawi kalian. Stay healthy guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, nonton sampai habis ya. Jangan lupa buat tetap stay tune di channel YouTube kita. Like, comment, share, subscribe, dan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten kita lainnya. Jangan lupa juga buat kepoin IG kita, UKM Teater Hijrah, dan linknya bisa kalian pencet juga nih di deskripsi. Bye guys.